Gorolor dari ratunya. Iya, Yunda. Mereka tidak menuntut banyak. Mereka hanya menginginkan kedamaian, kesejahteraan yang merata, dan tegaknya keadilan yang tidak memihak. Iya, Yunda. Dan yang pasti, mereka tidak tahu menahu tentang kasus Tugu Wasesa, Dinda. Iya, Yunda Ratu. Itu artinya, kasus Tugu Wasesa murni karena kejahilan Ratu Gedeng Permoni. Bukan karena kekecewaan atau rongrongan yang datang dari dalam negeri. Iya, Yunda. Dinda mau kemana lagi? Dinda masih ingin jalan-jalan atau kita kembali ke keraton? Cukup, Yunda. Kita kembali ke keraton saja. Di suatu pagi yang tenang, Ratu Kidul dan saudarinya, Ratu Laut Jawa, sedang berjalan-jalan di sekitar laut. Mereka menyaksikan pemandangan yang begitu damai dan indah, dengan ombak lembut berkejaran di tepian. Ratu Kidul memperhatikan keadaan sekitar dan menyimpulkan bahwa tidak ada satupun makhluk yang menentang pengangkatan Ratu Nawang Sari sebagai penguasa Laut Jawa yang baru. Ratu Laut Jawa juga merasa lega, menyetujui kesimpulan saudarinya. Keduanya akhirnya memutuskan untuk kembali ke istana, membawa ketenangan dalam hati mereka. Dan kamu tidak peduli dengan keadaan ibu yang masih ada di dalam Katumenggungan. Lalu kamu kabur ke sini ketika mendengar prajurit-prajurit itu berteriak menyebut nama ibu. Tidak, Denayu, tidak. Tidak, tapi kamu pulang sendiri. Bicara yang jelas, atau ku gambar kamu, ha? Iya, Ki, ya, tapi... Iya apa? Raden, tolonglah saya, Raden. Saya ingin cerita, tapi... Tapi apa? Kenapa kamu berbelit-belit? Awas, kalau ada apa-apa dengan ibu. Sudah, cukup. Bagaimana dia bisa bicara? Kalau kakek dan ibu terus-menerus bicara. Sudah, biar Nanda saja yang menangani. Ayo, minum. Terima kasih, Raden. Nah, sekarang katakan, kenapa kamu kabur? Sebelum menunggu ibu keluar dari Katumenggungan. Apa ada yang membuatmu takut? Atau... Iya, Raden. Ada satu bisikan aneh yang mendorong saya untuk kabur. Bisikan apa itu? Saya tidak tahu pasti, Raden. Tapi suaranya sangat berwibawa sekali. Perempuan itu ke sana! Karena latihan! Iya, dia seperti diwingit! Apa yang terjadi dengan Iwingit? Apa yang harus saya lakukan? Cepat kabur! Diwingit aku yang mengurus. Hei, siapa ini? Hei, bagaimana dengan Niwingit? Bukankah saya harus menunggu Niwingit keluar? Cepat kabur atau prajurit menangkapmu! Tidak, pokoknya saya harus menunggu Niwingit keluar. Dasar. Hei, mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana aku? Hei, hei, tolong, tolong, mau dibawa kemana aku? Hei, tolong. Namun, di tempat lain, suasana berbeda terjadi. Sang kusir dari keluarga Seto Satrio kembali dari perjalanan misterius bersama Nyi Wingit, namun kali ini ia pulang sendirian. Kepulangannya mengejutkan seluruh keluarga, terutama kakek Seto Satrio yang mendesaknya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun, sang kusir kesulitan untuk berbicara karena percakapan yang terus-menerus antara kakeknya dan ibunya. Akhirnya, Seto Satrio mencoba menenangkan mereka, memberikan ruang bagi sang kusir untuk bercerita. Raden, ya sudah, kamu boleh keluar. Terima kasih, Raden. Mohon pamit, Raden. Sudah jelas, ini semua pasti campur tangan Setro Gondomayit. Campur tangan Setro Gondomayit?
Entah siapa yang melakukan. Yang pasti, nenek dan keretanya telah diselamatkan dari prajurit-prajurit Katemenggungan. Kalau memang itu yang terjadi, kenapa sampai sekarang Wingit belum pulang? Hah? Aku sudah pulang, Surolangu. Ibu, Betulkan apa yang saya bilang? ayo. Kekuatan gaib mata belo yang telah menghantar ibu ke kamar ini. Ibu tidak apa-apa. Tantri, dan kamu Surolangu, cerita kusir kereta itu benar. Ratu Gedeng Permoni melalui tangan mata belo telah menyelamatkanku dan kusir itu dari para prajurit Katumenggungan. Kalian percaya kan? Iya, Bu, percaya. Percaya. Lalu bagaimana dengan Bayu Samudro, Nek? Ia segar bugar, tidak seperti yang dikabarkan Surolangu. Segar bugar. Segar bugar, tapi kata Bapak, ia sedang sekarat, Bu. Iya, bohong. Tapi kusir yang bawa tabib tananku itu yang bicara padaku, Nyi. Tapi kenapa kamu percaya begitu saja berita itu? Maaf, Nyi. Aku mengaku salah. Sekarang, dengar berita yang paling penting. Berita mengenai apa, Bu? Bayu Samudro dan Ayu Sekarsari akan segera menikah. Mereka sedang mencari hari baik. Itu berarti Bayu Samudro akan dikukuhkan menjadi Temenggung. Sama saja dengan hancurnya harapan saya menjadi pewaris Katemenggungan. Tidak, Raden. Kenapa tidak? Perkawinan Bayu Samudro dan Ayu Sekarsari. Di tengah percakapan, muncul berita tentang Bayu Samudro, anak Ayu Sekarsari, yang hendak menikah dengan wanita yang sama. Mendengar kabar tersebut, Seto Satrio merasa terkejut dan marah. Tetapi Nyi Wingit menjelaskan bahwa Bayu Samudro sebenarnya terikat oleh kutukan lama yang pernah diucapkan. Seto Satrio pun akhirnya mencoba bersabar, tetapi ia juga bertekad untuk mengungkapkan siapa Bayu Samudro sebenarnya dan apa takdirnya di masa depan. Nah, Satrio Panilih yang akan muncul di tengah kemelut Katemenggungan. Ya, itulah yang akan terjadi. Raden jangan khawatir. Apa yang Raden bayangkan akan menjadi kenyataan. Iya, Nek. Saya yakin itu. Kalian ini bagaimana? Apa yang bisa kuharapkan dari kalian kalau belum apa-apa kalian bertindak semaunya sendiri? Minta maaf itu mudah. Tapi apa jadinya kalau sampai Katemenggungan tahu bahwa kalian mata-mataku? Dan apa jadinya kalau sampai Katemenggungan tahu tempat persembunyianku hanya karena kalian? Semua itu bukan karena kesalahan kami, Raden. Lalu karena kesalahan siapa? Kesalahan perempuan yang disebut Niwingit oleh para prajurit Katumenggungan. Niwingit? Iya, Raden. Kenapa kamu bisa sebut-sebut nama Niwingit? Apa kalian tahu siapa Niwingit itu sebenarnya? Tidak tahu, Raden. Tapi Niwingit itulah yang menyebabkan penyamaran kami terbongkar. Bagaimana Niwingit bisa terlibat dalam penyamaran kalian? Tidak tahu, Raden. Tahu-tahu dia ikut masuk dengan menjogok penjaga. Dan kami tidak tahu kemana ia pergi. Lalu terjadi keributan dan kami ditangkap. Dan pukulan bertubi-tubi dari Pandai Gajaga membuat penyamaran jadi terbongkar. Tapi aku tetap heran. Kenapa Niwingit nekat datang ke Katemenggungan? Sama seperti yang kita lakukan. Mencari informasi tentang keadaan Bayu Samudro dan tentang perkembangan Katemenggungan. Kalau Wingit berjuang untuk Seto Satrio, maka ibu juga akan berjuang untuk Raden. Sudahlah, Bu. Perjuangan ibu sudah cukup. Tidak. Ibu akan kembali berjuang. Ibu akan menyamar masuk ke Katemenggungan. Dan ibu sendiri akan membunuh Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro. Tidak, Bu. Saya tidak mau ibu nekat datang ke Katemenggungan. Itu bahaya besar kalau ibu ke sana. Ibu akan pura-pura minta maaf. Sementara itu, Raden Sombo menghadapi situasi genting ketika pasukan bayarannya terjebak oleh prajurit Kakutemenggungan. Ketika ia sedang memikirkan langkah berikutnya, seorang pendekar datang mengamuk, menuntut bertemu dengannya. Raden Sombo keluar, dan terkejut ketika mengenali pendekar tersebut, gurunya yang telah lama hilang. Mereka kemudian masuk ke dalam pesanggerahan untuk berbicara lebih lanjut. Menghukum adik saya yang salah langkah. Iya, Raden Ayu. Biar saya hajar dia. Tidak, Rawaka. Rupaka dan Rupakira tidak bersalah. Keadaan yang membuat mereka menjadi seperti itu. Tidak. Tidak ada yang perlu disalahkan. Terima kasih, Raden Ayu. Pengampunan inilah yang sangat kami harapkan. Ampun, Raden. Ada sesuatu yang harus saya laporkan. Laporkan apa? Ada seorang pendekar yang menerobos memaksa masuk ingin menemui Raden. Siapa namanya? Itulah Raden. Dia tidak menyebutkan namanya. Juga dari mana dia berasal. Sekarang ada di mana? Sekarang sedang tertahan di pintu gerbang, Raden.
Tunggu. Sarungkan pedang kalian. Minggir. Guru, selamat datang guru. Bagus. Terima kasih. Ternyata Raden masih mengenalku. Bagaimana guru tahu kalau saya bersembunyi di sini? Tentu saja saya tahu. Dan saya tahu kenapa Raden bersembunyi di pesanggrahan ini. Guru, Tenang. Saya datang kemari untuk membantumu, Raden. terima kasih guru. Tapi Raden, sudah lebih dari 5 tahun kita tidak bertemu. Apakah Raden tidak mau mengajak guru ini masuk ke dalam? maaf guru, maaf. Mari silakan masuk. Dinda, ada apa Dinda? Dinda merasa akan terjadi sesuatu dengan Tugu Wasesa, Yunda. Maksud Dinda? Tugu Wasesa akan kembali dimanfaatkan oleh Ratu Gedeng Permoni untuk membuat geger Segoro Lor, Yunda. Mungkin saja Dinda. Selama Tugu Wasesa masih belum bisa kita bebaskan. Lalu bagaimana kita harus membebaskannya, Yunda? Inilah yang sedang Yunda pikirkan. Menugaskan Tapak Dento dan tentara bala lampor ke Setro Gondomayit. Berarti perang terbuka dengan Ratu Gedeng Permoni terjadi. Ini tidak Yunda inginkan. Bagaimana kalau kita kirim utusan Senopati Karang Prakoso, Bening Utomo, dan Kembang Lor, Yunda? Tidak mungkin. Mereka masih buta sama sekali dengan keadaan peta kekuatan Setro Gondomayit. Jadi apa yang harus kita lakukan, Yunda? Yunda akan melihat dulu apa yang terjadi di Setro Gondomayit. Gedeng Permoni, mungkinkah ku tembus keraton dengan pendengaran dan penglihatanku? Hei, tunggu! Mau dibawa kemana aku ini? Mau dibawa kemana? Pokoknya ikut, jangan banyak bicara. Lepaskan aku! Hei, lepaskan aku! Aku hanya mau ikut, kau sudah jelas. Akan kalian bawa kemana aku ini? Di sisi lain, Ratu Kidul menyusup ke Seto Gondomayit, melihat sosok Tugu Wasesa yang sedang dipindahkan ke tempat rahasia untuk dilatih menjadi lebih kuat. Tugu Wasesa yang asli melawan dengan sisa-sisa kekuatannya, tetapi akhirnya terpental. Kemarahan Ratu Gendeng Permoni pun meledak mendengar kegagalan anak buahnya dalam menangani Tugu Wasesa. Kalian jangan bengong. Anggap Tugu Wasesa. Lapor pada Nyi Ratu apa yang terjadi, biar Tugu Wasesa aku yang menghadapi. Baik. Apa kamu bilang? Tugu Wasesa mengamuk. Dia tidak mau dibawa ke sini dan kalian tidak mampu memaksanya. Masa menangani Tugu Wasesa saja harus aku sendiri yang turun tangan? Laporkan apa yang kamu lihat. Raden Sombo dan ibundanya Raden Ayu Loro Andini berada di desa Sedogati. Sodogati. Ya Raden Ayu, Lalu apa lagi yang kamu lihat? bergabungnya seorang laki-laki perkasa yang dipanggil guru oleh Raden Sombo Den Ayu. Guru. Benar Den Ayu, itu berarti Kicon Romowo Ibu. Kicon Romowo. Sebab sepengetahuan saya, Kanda Sombo hanya memanggil guru kepada Kicon Romowo. Dengan bergabungnya Ki Condromowo pada Rakandamu Sombo, berarti Rakandamu menjadi lebih kuat, begitu? Iya Ibu, Kanda menjadi punya agul-agul yang bisa diandalkan. Masih ada yang harus saya laporkan. Apalagi, Raden Sombo juga punya jagoan-jagoan tangguh. Siapa mereka? Mereka dipanggil dengan nama Rawaka, Rawakira, dan Rupaka, Rupakira, Raden. Itu pendekar dari Rawa Pening. Nenek mengenal mereka? Kenal sih tidak, tapi nama mereka sebagai pendekar cukup terkenal. Aku sempat berpikir untuk minta bantuan pada mereka saat Raden gagal menyerbu Katumenggungan. Lalu apa kehebatan dari para pendekar bayaran dari Rawa Pening itu, Nek? Mereka punya prajurit siluman yang keluar dari tombak mereka. Dan mereka tidak bisa mati. Dan kalau mereka dilukai, mereka akan berkembang menjadi 2 kali lipat. Dan kalau 2 kali lipat itu dilukai juga, maka akan berkembang lagi. Dan begitu seterusnya. Di Istana Laut Jawa, Tapak Dento melatih para prajurit dalam seni bertarung. Setelah itu, Ratu Laut Jawa memerintahkan Tapak Dento untuk menyusup ke Setro Gondomayit. Ratu Kidul pun ikut memerhatikan dengan cermat,
dan matanya tertuju pada tempat pendadahan yang mengerikan, tempat di mana Nyi Wingit berusaha mengubah Tugu Wasesa menjadi monster yang menyeramkan dan buas. Bagaimana caranya untuk mengalahkan para prajurit siluman yang keluar dari tombak para pendekar rawa pening itu? Loh, kok aku? Kenapa? Kamu keberatan dengan tugas yang kuberikan? Ya tentu saja tidak. Tapi kenapa harus aku? Hah? Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi, Ki? Kita di sini sudah punya tugas masing-masing. Aku jadi penghubung antara Gisikan dengan Setro Gondomayit. Aku juga jadi mata-mata, pengintai dan penaksir kekuatan lawan. Tapi kamu, apa yang kamu berikan untuk perjuangan cucumu? Malah enak-enakan tidur, makan minum, dan memperbesar perutmu yang sudah ketemukan itu. Kamu terlalu menyakiti hatiku, Nyi. Tidak seharusnya kamu bicara seperti itu. Aku punya andil membangun Gisikan ini, Nyi. Andilku besar sekali. Kalau kamu merasa punya andil, sebutkan apa? Raden, ini ada hubungannya dengan Silo Lumutan. Dan juga ada hubungannya dengan Ratu Brangah. Juga ada hubungannya dengan pembangunan Gisikan ini. Lalu apakah kakek akan membuka semua aib ini hanya untuk menunjukkan andil kakekmu ini? Tidak, Kek, tidak. Kakek tidak perlu mengungkapkan hal itu lagi. Nenek boleh saja tidak mengakui andil itu, tapi saya sangat mengakuinya, Kek. Saya sangat mengakuinya. Tanpa andil kakek, apa yang ada sekarang ini tidak akan pernah ada artinya. Terima kasih kalau begitu. Kalau kamu mengakuinya, terima kasih. Tapi Tidak, Kek, cukup. Mari kita ke dalam. Ayo. Hei, apa ini? Kita belum selesai bicara. Sudah. Raden, tunggu. Ibu. Maaf, kalau pertemuan ini tidak terarah. Kalian boleh pergi. mohon maaf, Raden. Iya. Aku sakit hati. Sakit hati, cucuku. Kenapa nenekmu selalu menganggap aku ini orang tak berguna? Saya tahu, Kek, saya tahu. Sekarang minum dulu. Tapi akan menjadi sangat memalukan kalau hanya karena kesal, kakek membongkar rahasia ngipri saya dengan Ratu Brangah. Saya tidak mau kalau orang tahu semua kekayaan ini karena saya memuja, Kek. Ya, hampir saja terlepas. Tapi kamu tahu kan, kakek punya andil. Iya, Katakan Kek. dulu, andil apa yang kamu berikan, Ki? Oh, jadi kamu ingin tahu apa andilku? Iya. Oh, sekarang kamu dengar baik-baik dan tolong jawab pertanyaanku. Siapa yang memberikan bekal kepada Seto Satrio, cucu kita, sehingga dapat bertemu dengan Nyi Brangah? Hah? Aku, Nyi, aku. Karena bekal yang aku berikan itulah, cucu kita bisa bertemu dengan Nyi Brangah. Nyi Brangah memberikan keping-keping emasnya untuk membangun Gisikan ini. Paham? Itulah andil dan jasaku, Nyi. Jasaku. Jadi aku tidak sekedar tidur, makan, minum hanya untuk membesarkan tubuhku ini. Aku juga berjuang, Nyi. Dan sekarang aku akan kembali berjuang. Berjuang untuk mengetahui rahasia, kematian dan kekalahan prajurit siluman yang keluar dari ujung tombak para pendekar bayaran dari Rawa Pening itu. Selamat tinggal. Bapak mau kemana? Aku akan pergi. Dan aku tidak akan kembali sebelum mendapatkan rahasia bagaimana bisa mengalahkan para prajurit siluman itu agar bisa mati. Tapi, Biarkan saja. Kek, kakek, tunggu, Kek. Selo, ibu ini bagaimana? Apa ibu tidak kasihan sedikit pun sama bapak? Bapak sekarang pergi. Pergi karena kesal, karena malu, karena merasa harga dirinya diinjak-injak. Biarkan saja. Nanti juga kembali. Ibu kenapa harus selalu begini? Maju! Hadapi mereka dengan pedangmu!
Bagus. Inilah yang disebut mengiring ikan di air keruh. Kalian kembali siaga! Latihan ini harus kita praktekkan kalau suatu saat nanti ada musuh yang mengulang masuk ke Stingil. Bagus. Di Istana Laut Jawa, Tapak Dento melatih para prajurit dalam seni bertarung. Setelah itu, Ratu Laut Jawa memerintahkan Tapak Dento untuk menyusup ke Setro Gondomait. Ratu Kidul pun ikut memerhatikan dengan cermat, dan matanya tertuju pada tempat pendadahan yang mengerikan, tempat di mana Nyi Wingit berusaha mengubah Tugu Wasesa menjadi monster yang menyeramkan dan buas. Prajurit yang telah membuat latihan ini menjadi seperti perang sebenarnya. Baik. Prajurit, terima kasih. Tapak Dento. Tapak Dento. Nyedong Dawu Kanjeng Ratu. Kesetinggil Tapak Dento. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Ajak Karang Prakoso, Pending Utomo, dan Kebangla. Baik Kanjeng Ratu. Kita ke Stingil. Baik, Kakak. Mbah kami Kanjeng Ratu. Tapak Dento, kamu harus ke Setro Gondomait dan merebut Tugu Wasesa dari cengkraman Ratu Gedeng Permoni. Sendiko Dawu Kanjeng Ratu. Tapi kamu harus pergi sendiri dan harus menyamar Tapak Dento. Yunda, Karena aku tidak mau kalau yang datang atau merebut Tugu Wasesa diketahui sebagai Tapak Dento, Senopati Laut Kidul. Saya mengerti Kanjeng Ratu. Karang Prakoso akan mendampingi, tapi dia tidak boleh masuk. Dia hanya boleh berjaga di luar gua untuk menjaga segala kemungkinan Tapak Dento. Ngestoaken Dawu Kanjeng Ratu. Berangkatlah. Sendiko Dawu Kanjeng Ratu. karena Karang Prakoso tidak ada, maka keamanan menjadi tanggung jawab kalian. Kasihan Dawu, Juragan. Ada apa dengan Tugu Wasesa, Yunda? Kenapa tiba-tiba memutuskan mengutus Tapak Dento ke Setro Gondomait? Terpaksa, Dinda, karena Tugu Wasesa akan didadah oleh Ratu Gedeng Permoni. Didadah. Iya, didadah menurut pengertian Setro Gondomait berarti dirubah atau dibentuk menjadi makhluk yang sangat buas dan bernaluri pembunuh, Dinda. Tidak, jangan. Itulah sebabnya, sebelum terlambat, Yunda terpaksa menugaskan Tapak Dento untuk membebaskan Tugu Wasesa dari permainan berbahaya Ratu Gedeng Permoni. Kelihatannya sudah saatnya kalau kita mulai bicara tentang hari pernikahan kita. Kenapa harus buru-buru, Dinda? Apalagi yang ditunggu? Apa kata para sepuh dan para nayaka nanti kalau kita tidak segera memastikan hari pernikahan kita? Kalau begitu, Kanda harus membicarakan rencana ini kepada orang tua Kanda. Itu memang kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Dan kalau perlu, apa salahnya kalau kita ke Randu Alas bersama? Dinda mau ikut?